Emi Erawati menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah, SMP Negeri 1 Wonosobo, dan SMA Negeri 1 Wonosobo, Jawa Tengah. Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah tempat menyelesaikan strata 1 dan program Magister diselesaikan di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Sebagai dosen, Emi Erawati melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain mengajar, juga membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas pra-perancangan pabrik, menulis buku ajar teknologi pengolahan limbah padat dan gas yang diterbitkan oleh Muhammadiyah University Press dan buku-buku SMK yang diterbitkan oleh penerbit Yudhistira. Bidang penelitian dilakukan dengan cara melakukan seminar nasional maupun seminar internasional yang pernah diikuti, yaitu Energy, Security and Chemical Engineering Congress 2019 di Penang, Malaysia, 26th Regional Symposium on Chemical Engineering di Kuala Lumpur, Malaysia, the 6th International Conference on Chemical and Material Engineering di Singapura. Selain itu juga menulis di jurnal nasional terakreditasi, yaitu Molekul dan Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan. Proceeding internasional yang terindeks Scopus, yaitu OIP Conference Proceeding, AIP Conference Proceeding, dan Material Science and Engineering Technology 8. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang di pelatihan psikologi di SMA, budidaya jamur di Desa Bulakan, Sukoharjo, dan live streaming di acara informasi teknologi di MTA TV. Emi Erawati juga menjadi sekretaris program studi pada tahun 2013 sampai dengan 2017, kemudian dilanjutkan menjadi sekretaris program studi 2 pada tahun 2017 sampai 2021. Sebagai sekretaris program studi, mempunyai tanggung jawab membina kegiatan KMTK seperti Olimpiade Kimia, Chess-Fiction, kuliah umum, seminar nasional kewirausahaan, dan Shemis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 7 April 2020 kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Dari Surakarta, Jawa Tengah, saya Emi Erawati akan melanjutkan pertemuan yang ke-7 Kalkulus Integral semester genap 2020-2021. Di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal-soal kuis. Bagaimana soal-soal kuis kemarin? Apakah kalian bisa mengerjakan semua? Mengingatkan kembali bahwa soal kuisnya kemarin adalah soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 adalah integral cos pangkat 3x sin kuadrat x dx ya, dimana integral ini kita sederhanakan karena di sini ada pangkat 3, biar lebih mudah kita rubah menjadi cos x 1 dikurangi sin kuadrat x dx ya. Kemudian yang kita misalkan adalah sin x ya, sehingga du per dx sama dengan min cos x ya, sedangkan dx sama dengan du min cos x. Kemudian kita substitusi, yang ada dx-nya kita ganti dengan du per min cos x, sedangkan u-nya kita rubah dengan menggunakan sin x, sehingga sama dengan cos x dikalikan 1 min sin kuadrat x,
sin kuadratnya tadi kita misalkan U sama dengan sin X ya, sehingga kalau sin kuadrat X akan menjadi U kuadrat dengan dx nya adalah du per cos X. Kemudian kita coret cos X dengan cos X di sini, kemudian akan menjadi, setelah kita coret akan menjadi 1 min sin kuadrat X U kuadrat du ya. Kemudian sin kuadrat X nya di sini kita rubah menjadi U pangkat U kuadrat ya, sehingga sama dengan integral 1 min U kuadrat dikalikan U kuadrat du. Kemudian persamaan ini kita uraikan menjadi integral U kuadrat dikurangi U pangkat 4 du ya. Ini diingat kembali, ini merupakan rumus integrasi dasar yang nomor 4, di mana integral dari U pangkat M du itu sama dengan U M ditambah 1 dibagi M ditambah 1 ditambah dengan C, sama dengan, dimana ketentuannya M tidak boleh sama dengan min 1. Sehingga di sini sesuai dengan teorema integrasi dasar nomor 4 akan menjadi U M plus 1 dibagi M plus 1 ditambah C1 dikurangi U M plus 1 dibagi M plus 1 ditambah dengan C2, di mana M nya adalah 2, berarti 2 ditambah 1 U pangkat 2 ditambah 1 dibagi 2 ditambah 1 ditambah C1 dikurangi U M ditambah 1 dibagi 4 ditambah 1 ditambah C2, sehingga akan menjadi U pangkat 3 2 ditambah 1 adalah 3 ditambah C1 dikurangi U pangkat 5 dibagi dengan 5 ditambah C2, sehingga hasilnya adalah sepertiga sin X sin pangkat 3X ditambah C1 dikurangi 1/5 sin pangkat 5X ditambah dengan C2, sehingga hasilnya akan menjadi sepertiga sin pangkat 3X dikurangi 1/5 sin pangkat 5X ditambah C. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Bu Emi? Semoga sama ya. Nomor 1A masih mudah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan soal nomor 1B kuis 1 semester genap 2020-2021. Sin X epsilon cos X dx ya. Di sini kita misalkan terlebih dahulu. Yang kita misalkan adalah misal U sama dengan cos X ya, cos X, sehingga du per dx sama dengan minus sin X. Berapakah dx? Dx sama dengan du per min sin X. Kemudian kita substitusi. Kemudian kita substitusi ke dalam persamaan tadi, sehingga substitusi integral sin X epsilon pangkat cos X dx ya. Di sini 4 kita keluarkan karena konstanta. 4 integral sin X ya, epsilon pangkat U, dx nya kita ganti du per min
min sin X ya. Kemudian sin X dengan sin X kita coret, kemudian sama dengan minus 4 epsilon pangkat U, epsilon pangkat U ya, ditambah dengan C ya. Kemudian akan menjadi sama dengan minus 4 epsilon pangkat cos X ditambah dengan C ya, dimana epsilon pangkat U itu merupakan rumus integrasi dasar, itu adalah rumus nomor 7 ya, rumus nomor 7 untuk integrasi dasar. Di situ integral epsilon pangkat U du itu sama dengan epsilon pangkat U ditambah dengan C, itu ya. Itu adalah penyelesaian nomor 1B. Apakah sama jawaban kalian ya? Semoga sama ya hasilnya. Kemudian berikutnya adalah nomor 1C, integral kotangen pangkat 4 3x kosekan kuadrat 3x dx ya. Di sini yang kita misalkan adalah kotangen ya. Misal U sama dengan kotangen 3x ya. Kemudian du per dx sama dengan turunannya dari kotangen adalah minus kosekan kuadrat 3x dikalikan dengan 3 ya. Sehingga di sini du per dx juga bisa dinyatakan minus 3 kosekan kuadrat 3x, sehingga dx bisa dinyatakan sebagai sama dengan du per minus 3 kosekan kuadrat 3x ya. Kemudian kita substitusi, integral kotangen pangkat 4 3x kosekan kuadrat 3x dx ya. Berarti integral kotangennya tadi diasumsikan sebagai U ya. U pangkat 4 kosekan kuadrat 3x ya. Dx nya kita ganti dengan ini ya, dx nya kita ganti du per minus 3 kosekan kuadrat 3x. Berarti di sini du per minus 3 kosekan kuadrat 3x ya. Kemudian kosekan kuadrat 3x dengan kosekan kuadrat 3x kita coret, sehingga di sini menjadi, ini adalah konstanta, kita keluarkan minus ya, minus sepertiga. Integral dari U pangkat 5 adalah, integral dari U pangkat 4 adalah U pangkat 5 dibagi dengan 5 ditambah dengan C ya. Kemudian kita ganti sama dengan minus 1/15 kotangen ya. U nya tadi, U nya adalah kotangen ya, kotangen pangkat 5 3x ditambah dengan C ya. Ini adalah jawaban nomor 1C ya. Semoga jawaban kalian juga sama ya.
Kemudian kita lanjutkan dengan jawaban nomor 2. Nomor 3A ya. Soalnya adalah 2A ya. 2A soalnya adalah integral dari X arc sinus X kuadrat dx ya. Di situ kalian suruh membuktikan apakah jawabannya sama dengan setengah X kuadrat arc sinus kuadrat ditambah setengah akar 1 min X pangkat 4 ditambah dengan C ya. Di sini yang kita misalkan adalah misal U sama dengan arc sinus X kuadrat ya. Kemudian du per dx akan sama dengan 2x dibagi dengan akar dari 1 min X pangkat 4 ya. Arc sinus itu ada di rumus integrasi dasar. Berapakah du-nya? Du-nya sama dengan 2x per akar 1 dikurangi X pangkat 4 dx ya, dx. Sehingga di sini kita integralkan ya, kita integralkan integral dari dv. Integral dari dv sama dengan x dx. Berapa v-nya? V-nya sama dengan setengah X kuadrat gitu ya. Kemudian kita substitusi, integral dari X arc sinus X kuadrat dx. Ini kita selesaikan dengan integral parsial ya, UV dikurangi V integral V du, di mana U-nya adalah substitusi integral X arc sinus X kuadrat dx sama dengan UV dikurangi integral V du, di mana U-nya dari di atas tadi adalah arcus ya, arcus sinus X kuadrat, V-nya adalah setengah X kuadrat, dikurangi V-nya adalah setengah X kuadrat, du-nya adalah berarti 2x per akar ya, akar
1 min X pangkat 4 dx. Apakah ada yang bisa dicoret ya di situ? Ini kita coret ya. Dan akan menjadi setengah X kuadrat arc sinus X kuadrat dikurangi integral X pangkat 3 dibagi dengan akar ya, akar 1 min X pangkat 4 dx. Ini 2 dengan 2 tadi dicoret ya, 2 dengan 2 dicoret, kemudian X kuadrat dengan X, jadinya X pangkat 3 ya, X pangkat 3. Kemudian kita misalkan, misal U sama dengan 1 min X pangkat 4, berarti du per dx nya sama dengan minus 4X pangkat 3 ya. Berapakah dx nya? Dx nya sama dengan du per minus 4X pangkat 3. Kemudian kita masukkan, kita substitusi lagi, substitusi menjadi setengah X kuadrat arc sinus X kuadrat dikurangi integral dari X pangkat 3 dibagi akar 1 min X pangkat 4 dx ya, akan menjadi setengah X kuadrat arc sinus X kuadrat dikurangi X pangkat 3 tadi dx nya kita ganti du ya, dx nya kita ganti dengan du per minus 4X pangkat 3 ya, 1 min X pangkat 4 nya berarti itu tadi ada U ya, U sama dengan 1 min X pangkat 4. Jadi kalau akar 1 min X pangkat 4 itu kita rubah menjadi U pangkat setengah ya, U pangkat setengah, sehingga setengah X kuadrat arc sinus X kuadrat, ini min dengan min menjadi plus ya, ini ada 1/4 kita keluarkan, 1/4 X pangkat 3 dengan X pangkat 3 kita coret, sehingga di situ hanya ada du dibagi U pangkat setengah ya, sama dengan dan sama dengan setengah X kuadrat arc sinus X kuadrat ditambah 1/4 integral du pangkat U pangkat setengah menjadi integral U pangkat minus setengah ya, kita naikkan jadi pangkat minus setengah du. Kemudian sama dengan setengah X kuadrat arc sinus X kuadrat ditambah 1/4 1 per setengah ya, 1 per setengah U pangkat setengah ditambah dengan C. Kalau kita sederhanakan menjadi setengah X kuadrat arc sinus X kuadrat
ditambah setengah. U-nya adalah akar ya, akar dari 1 min X pangkat 4 ditambah dengan C ya. Itu jawaban nomor 2A ya. Kemudian kita lanjutkan jawaban dari nomor 3A. Kemarin apa soalnya? Soal dari nomor 3A adalah 3A soalnya adalah integral dari X kuadrat dibagi akar dari X kuadrat dikurangi 4 ya, dx. Kita misalkan A kuadratnya itu sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 2. B kuadrat sama dengan 1 kuadrat, B-nya sama dengan 1. U kuadrat sama dengan X kuadrat, maka U-nya sama dengan X ya. Kemudian di sini kita misalkan U sama dengan X sama dengan A per B sekan Z ya. Berarti berapa X-nya? A-nya di sini 2, B-nya 1. Berarti 2 per 1 sekan Z. Berarti X-nya sama dengan 2 sekan Z, begitu ya. Berarti dx-nya turunannya adalah 2 sekan Z tangen Z, gitu ya. Kemudian kita substitusi. Jadi soalnya integral X kuadrat dibagi akar X kuadrat dikurangi 4 dx ya. Kemudian X-nya kita masukkan, yaitu integral 2 sekan Z kita kuadratkan ya. Kemudian kita bagi akar 2 sekan Z dikuadratkan dikurangi 4 dx ya. Kemudian di situ dx-nya kita ganti 2 sekan Z tangen Z ya, maka akan menjadi integral dari 4 kita kuadratkan ya, 2 sekan Z dikuadratkan menjadi 4 sekan. Kalau Lala bisa charger lah. 4 di sini ada nggak 4 sekan kuadrat Z dibagi kita kuadratkan ya. Ini tadi 2 sekan Z dikuadratkan berarti menjadi akar ya. 2 sekan Z dikuadratkan 4 sekan Z dikurangi 4 ya. dx-nya adalah 2 sekan Z tangen Z gitu. Kemudian di bawahnya sama dengan integral 4 sekan kuadrat Z dibagi ya, kita sederhanakan ini menjadi akar 4 sekan, ada kuadratnya ya, 4 sekan kuadrat Z dikurangi 1 ya. Sini 2 sekan Z tangen Z gitu. Kemudian yang sekan apa?
sekan Z-1 itu sama dengan tangan Z ya. Sehingga di sini menjadi akar 4 sekan kuadrat Z dibagi akar 4 tangan kuadrat Z 2 sekan Z tangan Z ya. Berarti di sini sama dengan integral 4 sekan kuadrat Z bagi 4 tangan kuadrat Z, kita akar akan menjadi 2 tangan Z ya. 2 sekan Z tangan Z, tangan dengan tangan ya. Kemudian hasilnya akan menjadi integral 4 sekan kuadrat Z. 4-nya kita keluarkan, 4 integral sekan kuadrat Z ya. Integral sekan kuadrat Z itu sama dengan 4 dikalikan rumus induksi ya, pakai rumus induksi, setengah sekan Z tangan Z ditambah setengah integral sekan Z dz ya. Ada yang bisa disederhanakan, 4 dikalikan setengah adalah 2 sekan Z tangan Z ditambah 4 kali setengah ya, berarti 2 integral sekan Z dz gitu ya. Kemudian integral sekan Z sudah lebih sederhana, sehingga di sini menjadi 2 sekan Z tangan Z ditambah 2. Integral dari sekan adalah ln ya. Ln sekan Z ditambah tangan Z ditambah dengan C ya, tinggal kita sesuaikan dengan rumus segi 3 di sini. Tadi pemisalannya apa? Pemisalannya adalah sekan Z ya, sekan Z. Karena sekan Z di sini 2, di sini X, sehingga akar X kuadrat dikurangi 4. Tadi X sama dengan 2 sekan Z gitu ya. Berarti kalau sekan Z itu sama dengan X per 2 ya. Berarti yang ada sekan di sini sekannya, kemudian sekannya di sini kita ganti dengan X per 2, sehingga hasilnya sama dengan 2, sekannya kita ganti ya dengan X per 2, tangan berarti kan sisi di depan dibagi sisi di depan dibagi sisi samping ya, depan dibagi dengan samping, berarti akar X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan 2 ya, ditambah 2 ln sekannya adalah X per 2 ditambah ya, tangannya kita masukkan lagi, akar X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan 2 ditambah dengan C gitu ya, ditambah dengan C. Kemudian ada yang bisa disederhanakan, 2 dengan 2
kita coret, ini ada 2 ya, berarti sama dengan setengah X akar X kuadrat dikurangi 4 ditambah 2 dikalikan ln ya, ln 2 ln X ditambah akar X kuadrat dikurangi dengan 4 bagi dengan 2 ya, ditambah dengan C. Kemudian apakah ada lagi yang bisa disederhanakan? Setengah X akar X kuadrat dikurangi 4 ditambah 2 ya, 2 ln, ini ada pembagian ya, ln A per B, teoremanya ln A per B ya, di sini ln A per B sama dengan ln A dikurangi ln B gitu ya, sehingga di sini 2 ln X ditambah akar X kuadrat min 4 dikurangi ini ya, B-nya ln 2 itu ya, ditambah dengan C. Ada lagi sama dengan setengah X dikalikan X kuadrat dikurangi 4 ditambah 2 ln X ditambah, karena ini dikurung ya, berarti 2-nya punyanya ini juga punyanya ini ya, 2 ln X akar ditambah akar X kuadrat dikurangi 4 min 2 ln 2 tambah dengan C. Kemudian di sini sama dengan setengah X akar X kuadrat dikurangi 4 ditambah 2 ln X ditambah akar X kuadrat dikurangi 4 ya, dengan C-nya sama dengan min 2 ln 2 tambah dengan C1 ya. Itu jawaban dari nomor 4A. 4A. 3A ya. Kemudian kita lanjutkan jawaban dengan dari nomor 3B. Di sini soalnya 3B adalah integral dari akar 4 min X kuadrat dibagi dengan X dx ya. Kita selesaikan dengan integral substitusi trigonometri, di mana A kuadrat sama dengan 4 ya, A-nya sama dengan 2, B kuadrat sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, U kuadratnya sama dengan X kuadrat, U sama dengan X. X-nya sama dengan A per B sin Z ya. Berapa X-nya? X sama dengan 2 per 1 sin Z. Berapa dx-nya? Dx-nya sama dengan 2 turunan dari sin cos ya, cos Z. Berarti kita substitusi di situ integral dari akar 4 dikurangi X kuadrat dibagi X dx ya, sama dengan integral dari akar 4, X-nya kita ganti 2 sin X ya, min 2 sin Z kuadrat. X-nya kita ganti ya dengan 2 cos Z gitu. Kemudian ini akarnya sampai sini ya,
akar 4 dikurangi 4, 2 sin Z dikuadratkan, 2 kuadrat, berarti 4 sin kuadrat Z dibagi dengan ini ada X nya, masih ada X nya ya, maaf di sini X nya adalah 2 sin Z ya, dan di sini 2 sin Z, 2 cos Z. Kemudian akar 4 sudah dikuadratkan ya, berarti kita keluarkan ya 4, 1 min sin kuadrat Z dibagi dengan 2 sin Z, 2 cos Z. Apakah ada yang sudah bisa disederhanakan di sini? Oke, yang sin ya, sinnya ini dinyatakan dengan cos, berarti akar 4 cos kuadrat Z dibagi dengan 2 sin Z, 2 cos Z, itu ya, 2 cos Z. Karena ini ada akarnya hanya atas saja ya, yang bawah nggak diakar, berarti sama dengan akar, masih ada integralnya, dua cos Z dibagi 2 sin Z, 2 cos Z. Cos dengan cos ya, cos dengan cos itu berarti 2 dengan 2 ya, kita coret. Berarti di sini integral 2 cos kuadrat Z dibagi sin Z, gitu ya. Cosnya 2-nya kita keluarkan, 2 integral 1 min sin kuadrat Z dibagi dengan sin Z, itu ya. Sepersin kita keluarkan ya, berarti 2 integral 1 per sin Z kurangi integral sin kuadrat Z dibagi dengan sin Z, gitu ya, sama dengan ya, 2 integral dari sin adalah 1 per sin adalah kosekan, integral kosekan Z minus ini sin, berarti ini 2-nya dalam kurung ya, berarti ada 2 di sini ya, kurangi 2 integral sin Z ya, sama dengan 2 integral kosekan Z adalah ln ya, ln kosekan Z dikurangi kotangen Z ditambah 2 cos Z ditambah dengan C, begitu ya. Tadi pemisalannya adalah sin, berarti kita gambarkan segitiganya di sini. X sama dengan 2 sin
X sama dengan 2 sin Z. Sin Z sama dengan X per 2. X sama dengan 2 sin Z. Berarti sin ya. Berarti sin itu 2 sin Z, berarti depan 2-nya di sini, X-nya di sini, berarti akar 4 dikurangi X kuadrat. Itu ya, berarti yang ada sinnya kita ganti di situ atau kita rubah jadi kosekan ya. Kosekannya sepersin ya. Kosekan sepersin. Sin itu X dibagi 2. Berarti kebalikannya 2 per X ya. Berarti akan menjadi 2 ln 2 per X dikurangi akar kotangan ya, 4 min X kuadrat dibagi dengan X ditambah 2 cos. Cos itu berarti di samping dengan sisi miring ya. 2 dikalikan dengan akar 4 dikurangi X kuadrat dibagi dengan 2 tambah dengan C ya. Berarti sama dengan 2 ln tadi sampai sini ya. Ini ada tandanya ya. 2 ln 2 dikurangi akar 4 min X kuadrat dibagi dengan X ditambah 2 dengan 2 kita coret, akar 4 min X kuadrat tambah dengan C ya. Kemudian berarti di sini menjadi 2 ln 2 dikurangi akar 4 min X kuadrat min, ini ada 2, ini juga sini ada 2 ya. Tadi min 2 ln X ditambah akar 4 min X kuadrat ditambah C ya. Demikian pembahasan soal-soal kuis 1 pada pertemuan ke-7 kalkulus integral semester genap 2020-2021. Dari Surakarta, Jawa Tengah, saya Emi Rawati mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.